Shalom, salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apakah hari ini Anda merasakan kasih dan sukacita Tuhan? Syukur kepada Allah jika Anda merasakannya. Dan kiranya pertemuan kita kali ini akan semakin menambah kasih dan sukacita yang bisa kita rasakan karena kita semakin mengenal cinta Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Selamat bergabung dalam dialog iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian Oase Rohani Katolik. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan tentu saja bersama para romo dari lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan dalam kesempatan kali ini kita diberkati sekali karena kita ditemani dengan kehadiran Romo Albertus Purnomo OFM. Terima kasih Romo untuk waktu dan kesediaannya untuk sekali lagi menemani sahabat Oase Rohani Katolik. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai sesi pada hari ini, kita akan memohon bimbingan dan juga penyertaan Roh Kudus lewat doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami melalui Putramu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Berilah kami rahmat-Mu agar kami mampu patuh dan setia kepada Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, pasal 9 ayat 15, ayat 24 sampai dengan 28. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Referen. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Referen. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Referen.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Refren. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, Ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan, Ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita telah mendengarkan bacaan liturgi yang kisahnya menarik sekali hari ini. Nah, sekarang mari kita masuk dalam permenungan kita di sesi yang pertama. Romo Purnomo, dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan penjelasan panjang lebar ya mengenai peran Yesus. Tapi sepertinya sebagai umat awam, kadang sulit untuk benar-benar memahami maknanya dalam konteks yang benar dan seharusnya. Jadi sebenarnya hal penting apa yang sebaiknya kita pahami dengan benar lewat bacaan ini ya Romo? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi bacaan pertama kita belajar dari satu surat di dalam Perjanjian Baru yang sering disebut dengan surat kepada orang Ibrani. Jadi surat ini unik lantaran penulisnya itu anonim, jadi bukan Paulus, dan tujuan dari surat ini pertama-tama adalah orang Kristiani yang tampaknya masih keturunan Yahudi. Mengapa? Karena isi suratnya itu lebih banyak bersinggungan dengan sejumlah adat istiadat dan pemikiran Yahudi yang dapat ditemukan di dalam Perjanjian Lama. Meskipun demikian, surat ini penting lantaran menjadi satu landasan biblis tentang gambaran Yesus sebagai Imam Agung. Jadi di dalam Perjanjian Baru kita menemukan banyak gambaran Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai guru atau rabi, atau sebagai penyembuh, sebagai pengusir roh jahat. Tetapi di dalam Injil kita agak sulit menemukan gambaran Yesus sebagai imam. Tetapi di dalam surat Ibrani ini, sebagaimana kita lihat di dalam bacaan tadi, kita menemukan gambaran Yesus sebagai imam, bahkan imam agung. Ini adalah refleksi penulis akan Yesus Kristus ya. Dan tentu saja
ini penting, pertama-tama untuk memahami perikop, kita harus menempatkan Yesus sebagai imam. Nah, kita harus melihat juga bahwa dalam bacaan pertama, kita melihat apa sih fungsinya Yesus sebagai imam ini. Jadi imam itu pertama-tama berfungsi sebagai perantara Allah dan manusia. Baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru kita melihat fungsi imam itu sangat jelas sekali. Bahkan di dalam tradisi gereja Katolik juga kita memahami bahwa fungsi imam itu sebagai perantara antara manusia dan Allah. Dalam arti terutama dalam peribadatan yang memberikan rahmat sakramen. Meskipun kita juga tahu bahwa setiap orang Kristiani bisa langsung berdoa kepada Allah ya. Tetapi dalam hal sakramen, dalam hal banyak hal tradisi Katolik, peran imam sangat penting. Jadi kita bisa lihat misalnya tadi di dalam teks bagaimana peran imam ini atau Yesus sebagai pengantara itu bisa ditunjukkan di dalam ayat ini ya. Karena itu ia adalah perantara dari suatu perjanjian baru supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus pertama-tama adalah seorang perantara. Sehingga tidak mengherankan kalau umpamanya di dalam setiap doa, di dalam misa kudus, entah doa pembukaan, doa persembahan maupun doa penutup, kita itu selalu, atau imam tepatnya, mengucapkan di bagian akhir, Yesus Kristus pengantara kita. Nah, jadi Ya, ini adalah fungsi Yesus sebagai imam, dalam arti pengantara ya. Nah, pertanyaan kemudian adalah, Yesus itu menjadi pengantara untuk apa? Nah, tentu saja kita tahu dalam ajaran gereja bahwa Yesus itu menjadi perantara untuk menebus dosa manusia. Nah, tentu saja menebus dosa manusia ini ada banyak cara yang dilakukan oleh Yesus ya. Memang kematian dia disalib itu bisa menebus dosa manusia. Tetapi ini kan seolah-olah manusia juga pasif ya. Tetapi juga cara Yesus menebus dosa manusia itu adalah dengan mencerahkan manusia itu akan keselamatan. Jadi pemahamannya itu dikembangkan dan itu sangat jelas di dalam ajaran-ajaran Yesus. Jadi Yesus mengajar bagaimana kita harus berbuat baik, kemudian harus bersikap terhadap orang lain bagaimana. Itu kan suatu dalam tanda kutip cara Yesus untuk menebus dosa manusia ya. Jadi menurut saya sih bukan pertama-tama salib meskipun itu salib betul menebus manusia dengan kematiannya, tetapi Yesus juga memberikan pengajaran, memberikan teladan dalam hidupnya itu juga langkah untuk membuat manusia itu ya dalam tanda kutip menebus dosanya gitu ya. Nah, di dalam teks perikop surat Ibrani ini, nah ini yang digambarkan adalah Yesus menebus dosa manusia dengan cara sebagai imam. Dalam arti dia itu mengorbankan dirinya, tapi sekaligus berperan sebagai imam. Nah, di dalam teks surat kepada orang Ibrani ini, soal penebusan dosa, bagaimana Yesus itu mati dan dalam tanda kutip darahnya menjadi darah perjanjian, ini sebetulnya mengacu kepada tradisi orang Yahudi, juga di dalam perjanjian lama kita bisa temukan di dalam kitab Imamat bab 16, berkaitan dengan apa yang disebut dengan hari Yom Kippur. Jadi hari raya pendamaian yang dilaksanakan 1 tahun sekali untuk masyarakat Israel dahulu dan juga sekarang, seperti hari raya besar, yang berfungsi untuk upacara penebusan dosa. Nah, di sini biasanya itu dipotong hewan kurban yang darahnya kemudian dipercikkan dan itu menjadi tanda penebusan dosa. Allah telah menebus secara simbolis seperti itu. Nah, di dalam tradisi Kristiani yang juga bersumber dari surat kepada orang Ibrani ini, sebagai imam, Yesus juga sekaligus sebagai korban ini. Jadi Yesus menyerahkan dirinya supaya manusia itu diampuni dosanya. Ya memang
menjadi menarik ya. Ini kan seolah-olah Yesus itu sebagai tumbal gitu ya. Tapi tumbal secara positif gitu. Ya, Kan mati ya. untuk orang lain gitu ya. Memang dalam hal ini kita harus kembali kepada cara berpikir orang zaman dahulu bahwa uh, Allah itu bisa marah. Ini Hmm, pemikiran orang zaman dahulu ya. Nah, hmm, bagaimana meredakan Allah itu adalah dengan memberikan korban. hmm, Nah, di sini dalam refleksi penulis surat Ibrani ini, bayaran untuk meredakan Allah itu cukup besar, yaitu dengan kematian Yesus. Wah, ini kan bayarannya besar ini nih. hmm, Suatu bayaran sangat besar, dan diharapkan dengan bayaran sangat besar ini Allah akan menebus dosa-dosa manusia. Dan kematian Yesus ini berlaku sekarang untuk selama-lamanya. hmm, Nah, ini kan apa pandangan orang Yahudi pada zaman dulu dan kemungkinan besar juga kita mengalami hal semacam itu juga. Nah, eh, satu hal juga yang baik untuk kita lihat ya mengapa kok darah gitu ya. ya, Eh, ya betul. jadi darah itu adalah sesuatu yang amat berharga daripada harta lainnya. Dan Hmm, darah itu di dalam tradisi kuno itu lambang kehidupan. hmm, Jadi hmm, darah diyakini sebagai simbol kehidupan dan juga sarana untuk pemurnian. Memang hmm, sekarang ini kan jarang orang yang mempraktikkan semacam itu ya. Ini amat mengerikan, tetapi kan kemudian dialihkan misalnya dengan air suci ya, atau kalau Paskah atau upacara Fijri Paskah itu kan biasanya kita diperciki oleh air suci ya, itu juga sebagai tanda penebusan dosa juga. hmm, Ini. Nah, eh, lantas menjadi pertanyaan bagi kita ya, sebetulnya poin apa sih yang bisa kita petik dari surat kepada orang Ibrani yang tidak semua orang mungkin bisa memahaminya dengan baik karena ini ya, bahasanya sangat tinggi gitu ya. Tetapi betul. intinya jelas gitu ya bahwa kita diajak untuk berani mengorbankan diri orang lain. Itu poin Itu poinnya penting dari gitu ya. bacaan ini ya. Nah, jadi Hmm, Yesus itu kan sudah memberikan teladan bahwa dia mengorbankan dirinya untuk manusia. Kita hmm, sebagai orang Kristiani yang dalam tanda kutip juga memakai emblem atau memakai tanda Kristus di dalam diri kita, kita harus menyerupakan diri seperti Kristus ya, mengorbankan diri untuk orang lain. Tentu hmm, saja ini bukan dalam arti mengorbankan nyawa ya. Ini hmm, sudah tidak mungkin dan tidak relevan lagi. hmm, Tetapi eh, kita harus berani untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain, tentu saja untuk kebaikan orang lain ya. Ya kita bisa katakanlah dalam bahasa yang sangat sederhana, eh, mengorbankan ini bisa dibahasakan dalam tanda kutip memberi sedekah. Jadi memberi hmm, sedekah itu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, tentu saja tidak harus uang ya. ya, Kita bisa memberikan sedekah pemikiran, kita bisa memberikan sedekah tenaga kita bisa hmm, memberikan sedekah eh, kekuatan kita ya, atau perhatian kita gitu. Ini kan suatu bentuk hmm, pengorbanan demi kebaikan orang lain. Sebetulnya tradisi gotong royong yang kita miliki di dalam adat budaya Nusantara ini kan sebetulnya ungkapan pemberian sedekah ya. Jadi hmm, memberikan sesuatu untuk kebaikan orang lain. betul. Meskipun ya dalam dunia yang individualistik semacam ini, ya semangat gotong royong itu mendapat tantangan gitu ya, tidak mudah ya. Ya, Nah, intinya adalah bahwa pengorbanan kita atau bahasa lain tadi pemberian sedekah itu bisa menyelamatkan orang lain, membuat orang lain menjadi bahagia. hmm, Dan memang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika tidak ada orang dalam satu kelompok yang mau berkorban misalnya ya, ini program atau rencana itu tidak akan selesai. Nah, saya hmm, berani bertaruh dalam hal ini ya. ya, Ya, saya ambil contoh dalam skala yang lebih luas ya. Misalnya seorang presiden. Seorang presiden itu kalau mau negaranya itu makmur, sejahtera gitu, dia harus berani berkorban loh. Dalam arti ya dia harus mengorbankan waktunya untuk mengunjungi umat rakyatnya gitu ya,
kemudian memeriksa proyek strategis di berbagai pelosok gitu. Ini sudah jadi atau belum? Ini kan berarti harus meninggalkan keluarga gitu ya. Iya, Pergi betul. kemana-mana harus berkorban itu. Lalu berdiskusi yang menyita banyak waktu pribadi. Soalnya kalau mereka yang memiliki jabatan, entah dalam institusi keagamaan maupun institusi sosial, kalau tidak mau berkorban, itu jelas-jelas tidak akan terjadi keselamatan. Ya, tidak usah jauh-jauh dalam skala global, dalam skala nasional gitu. Dalam skala kecil saja keluarga gitu ya. Kalau Hmm. umpamanya bapak keluarga atau ibu keluarga tidak mau berkorban, jangan harap keluarganya itu bisa bisa harmonis, bisa bertahan hidup gitu. Yang Hmm. ada mungkin malah cekcok gitu. Ya ini contoh kecil bahwa pengorbanan atau bahasanya pemberian sedekah dari kita untuk orang lain itu memang bisa memberikan keselamatan. Jadi keselamatan jangan dipikirkan dalam arti nanti masuk surga atau tidak itu terlalu jauh, tapi keselamatan di dunia ini. Ya, ya. Jadi ini penting yang bisa kita pelajari di dalam perikop yang kita baca. Sebetulnya masih banyak hal ya yang bisa kita Wah, petik, tapi poin poin pengorbanan ini penting. Jadi oke. pengorbanan itu tetap menjadi dasar terciptanya keselamatan, kesejahteraan, keharmonisan, dan kebaikan bersama. Dan Yesus itu sudah dengan jelas memberikan teladan. Nah ini Iya. poin-poin yang bisa kita temukan di dalam bacaan pertama. Iya Romo, aduh terima kasih sekali benar-benar memberikan pencerahan gitu ya. Permenungan ini memberikan inspirasi yang luar biasa bagi kita semua, saya percaya itu. Dan benar tadi yang Romo katakan ya, jangankan satu perikop, kadang satu ayat aja kalau mau kita gali lebih dalam kayaknya bisa retret 3 hari ya Romo. Ya, Nah, tadi Romo katakan salah satu pesan penting dari bacaan hari ini adalah berkorban demi orang lain. Untuk mengakhiri sesi kita yang pertama nih, Romo, mungkin Romo bisa jelaskan, seringnya nih mengorbankan atau menunda kesenangan kita pribadi untuk kebaikan diri sendiri aja kayaknya masih susah-susah gampang nih, Romo. Nah, adakah langkah yang bisa kita lakukan untuk sampai pada kemampuan atau level pemahaman berkorban untuk orang lain? Silakan, Romo. ya memang eh, untuk bisa pada taraf pengorbanan kita harus tahu harus membangun kesadaran diri dulu. Gitu ya. Sebetulnya kalau orang tidak sadar akan dirinya sendiri, siapakah saya gitu. Apa Hmm. tujuan saya hidup di dunia ini? Kalau tidak memberikan waktu hening untuk bertanya, untuk sadar, ini agak susah gitu ya. Mau dikasih masukan tentang nilai pengorbanan macam apapun, kemudian motivasi-motivasi tentang pengorbanan, tapi kalau umpamanya orang belum mampu menyadari dirinya sendiri, sadar akan dirinya sendiri, eling gitu kalau dalam bahasa Jawa gitu ya, akan dirinya sendiri itu akan susah. Jadi langkah pertama orang harus sadar akan Hmm. dirinya sendiri dan posisinya di dunia ini apa gitu ya. Kan banyak orang hanya asal ikut saja gitu, ngikutin arus gitu loh. Dan terlalu ikut arus, jadi lupa ini saya posisinya apa di dunia ini. Nah, kalau sudah sampai tahu diri saya itu apa, tujuan saya itu apa, misalnya, oh ya saya itu bapak keluarga, sadar, saya itu bapak Hmm. keluarga ya, maka saya harus menjalankan fungsi salah satunya mengorbankan diri untuk keluarga, berjuang untuk keluarga. Tapi kalau tidak sampai pada kesadaran bahwa saya itu bapak keluarga, ya mau dikasih apa-apapun juga tidak akan berhasil gitu. Termasuk, oh Hmm. ya saya itu ibu keluarga gitu, saya harus mendidik anak. Kalau tidak sampai pada titik kesadaran siapa saya, ya nanti lupa fungsinya sebagai ibu gitu. Mungkin habis waktu untuk update status di Facebook, media sosial atau apa Iya, gitu. iya, Ya, iya, jadi iya. itu ya, langkah pertama dulu yang penting itu, Iya, iya. kesadaran akan diri sendiri. Mhm. Ya, Oke, berarti ini menjadi catatan penting bagi kita semua untuk bisa sampai pada fase berkorban demi orang lain. Kita harus sadar siapa diri kita dan tentunya menerima peran tersebut ya, Robo. ya. Baik, ini sangat berharga sekali ya inspirasinya. Nah, tapi harus kita hentikan sampai di sini untuk sesi yang pertama. Jangan khawatir, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Magdalena Pinky Beran dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sebelum kita melanjutkan di sesi yang berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk mengirimkan berbagai masukan atau juga sharing iman lewat email di orkkaj2021@gmail.com. Atau bisa juga Anda langsung menghubungi ke nomor telepon 0881 0215 33438. Semoga lewat masukan dan juga sharing iman Anda, kita akan semakin mendapatkan kekuatan dalam iman. Nah, sekarang mari kita masuk ke sesi yang kedua. Romo Purnomo, bacaan Injil hari ini kalau kita jadikan acara TV ini kayaknya ratingnya bakal tinggi nih ya. Biasanya hal-hal berbau mistis ini suka banyak peminatnya ya. Nah, kita tadi mendengarkan kisah Yesus yang mengusir setan dengan kuasa ilahi. Tapi malah dituduh kerasukan setan, memakai kuasa gelap untuk melakukan pengusiran tersebut. Nah, terlepas dari kisahnya yang menarik, apa makna iman lebih dalam yang bisa kita gali dari kisah ini? Silakan Romo. Ya, kita baru saja mendengar Injil yang bicara mengenai pengusiran roh jahat atau eksorsisme. Ya, memang yang ditampilkan di dalam Injil ini adalah tuduhan dari para ahli Taurat bahwa Yesus itu kerasukan Beelzebul atau dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan gitu ya. Ya, tentu saja kita tahu bahwa di dalam Injil itu Yesus melakukan mukjizat pengusiran setan juga gitu ya. Dan memang berkaitan dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para ahli Taurat bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, itu ada pandangan kuno pada zaman Yesus bahwa orang yang dikuasai entitas atau kuasa yang lebih tinggi itu mampu mengusir kuasa yang lebih rendah gitu. Jadi dalam pandangan mereka kalau Yesus bisa mengusir setan, itu pasti dia mempunyai kuasa yang di atas setan. Dalam hal ini iblis ya, atau ya pokoknya penghulu setan itu ya. Dan memang sebetulnya kalau yang namanya eksorsisme atau pengusiran setan, itu ada kaitannya dengan penggunaan kuasa yang lebih tinggi untuk mengusir kuasa yang lebih rendah. Karena eksorsisme sendiri, dari kata eksosia, itu yang berarti kuasa gitu ya. Ini kan artinya bukan pertama-tama, ya saya mengusir setan, tetapi lebih meminta kepada otoritas atau kuasa yang lebih tinggi atau yang berkuasa untuk mendesak roh jahat untuk bertindak sesuatu yang berlawanan dengan keinginannya. Maksudnya ya, ketika roh jahat yang kecil-kecil itu menguasai orang, lalu dengan kuasa yang lebih tinggi mengatakan, kau pergi saja. Itu pasti pergi orang itu. Bukan orang itu, roh itu. Gitu. Nah itu eksorsisme, jadi menggunakan kuasa yang lebih tinggi, karena praktis manusia kan kuasanya juga tidak setinggi makhluk-makhluk gaib gitu ya. Nah, di dalam hal ini memang kita harus tahu ya, siapa sih yang mempunyai kuasa tertinggi itu? Kuasa tertinggi adalah Sang Pencipta atau Allah atau yang kita sebut Bapa dalam tradisi Kristiani. Ya dia mempunyai kuasa tertinggi karena dia yang menciptakan segala sesuatu, baik manusia, makhluk gaib, bahkan menciptakan iblis juga gitu. Jadi Allah itu menciptakan banyak hal gitu ya, termasuk yang iblis dan juga apa setan-setan gitu ya. Ya kita tidak tahu ya mengapa Allah menciptakan hal itu. Ya itu walau alam ya, hanya Allah yang tahu gitu. Bagian dari misteri ilahi ya Romo. Hanya faktanya kan itu ada gitu dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Nah, dalam kaitan dengan ini, Yesus tentunya ya dia menolak mengatakan atau dituduh semacam itu karena kita tahu bahwa Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Allah gitu ya, dengan kuasa Sang Pencipta gitu. Bukan dengan kuasa Beelzebul yang pada waktu itu memang diyakini sebagai penghulu setan gitu ya. Ya kalau bicara mengenai Beelzebul ini kan istilah yang umum pada waktu atau pada zaman Yesus ya. Jadi ada banyak pendapat berkaitan dengan Beelzebul ini ya. Jadi Beelzebul
itu menurut para ahli itu sering dikaitkan dengan sosok Baal-Zebub yang dalam bahasa Ibrani itu berarti dewa lalat-lalat gitu ya. Nah, ini dihubung biasanya dikaitkan dengan salah satu dewa bangsa Fenisia pada waktu itu. Tetapi dalam bahasa Aram, Beelzebul itu ditafsirkan sebagai dewa kotoran gitu, jadi yang jelek-jelek gitu. Lalu pada zaman Yesus, Beelzebul itu diyakini sebagai pemimpin atau penghulu para roh jahat. Meskipun dalam tradisi Kristiani kita tahu bahwa orang meyakini yang menjadi penghulu setan atau roh-roh jahat itu dalam tradisi Kristiani namanya Lucifer gitu ya. Ya kita nggak tahu, setiap tradisi mempunyai nama masing-masing untuk penghulu atau pemimpin roh-roh jahat itu. Kita tidak usah memperdebatkan hal ini, nggak akan selesai juga. Nah, tetapi kita tahu bahwa Yesus mengajarkan dengan jelas di sini bahwa Yesus tidak mungkin menggunakan kuasa Beelzebul atau kuasa penghulu setan. Karena dia kan mengatakan di dalam perumpamaan yang dia katakan ya, tidak mungkin iblis mengusir iblis. Iblis mengusir roh jahat itu tidak mungkin. Nah, karena apa? Karena itu malah memperlemah gitu. Jadi di sini Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa yang bukan sejalan atau selaras dengan karakteristik setan itu. Dia mengusir dengan kuasa Allah, Sang Pencipta. Tetapi sebetulnya yang menarik di sini yang sering juga menjadi bahan perdebatan adalah apa yang dikatakan Yesus selanjutnya ya. Jadi kan di dalam perikop yang kita dengar tadi itu kan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa atau hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal." Nah, Nah, ini betul kan sekali. Romo, ini adalah salah satu pertanyaan besar memang ya ini. itu Dosa ini menghujat Roh pertanyaan Kudus itu yang besar gitu apa? ya, Iya, ya. yang menjadi teka-teki selama berabad-abad ya. Ya. Kadang-kadang setiap ahli, setiap pemikir, bahkan setiap orang itu mempunyai tafsirannya sendiri-sendiri yang seringkali diperdebatkan dan tidak ada selesainya gitu ya. Uh, Lalu apa sih sebetulnya dimasukkan di sini gitu? Nah, pertama-tama kita harus lihat kata Roh Kudus, ya. Nah, menghujat Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu apa? Nah, tentu saja pemahaman Roh Kudus ini harus dipisahkan dengan pemahaman Roh Kudus dalam arti Trinitas ya. Kita tahu bahwa dogma Trinitas itu ditulis 3 atau 4 abad setelah Injil ini ditulis. Dan dogma Trinitas itu merupakan suatu penafsiran atas Roh Kudus berdasarkan konteks di mana dogma itu ditulis. Tetapi kalau kita melihat kata Roh Kudus di dalam Injil, itu sebetulnya sederhana sekali pemahamannya. Roh Kudus adalah roh yang berasal dari Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, ini pemahaman kitab suci yang mungkin agak sedikit berbeda dengan pemahaman para teolog ya. Jadi roh yang ada di dalam diri kita yang berasal dari Allah. Jadi kita semua itu sebetulnya ketika hidup itu memperoleh roh yang berasal dari Allah. Apakah itu kemudian difungsikan atau hanya dibiarkan saja itu tergantung masing-masing orang ya. Buktinya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang berasal dari Allah yang ada di dalam diri kita. Itu di Mazmur 51 bab 13 dikatakan demikian. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi ini kan suatu petunjuk bahwa ketika kita lahir, manusia itu diberi roh Allah yang kudus. Yang memampukan kita untuk berbuat kebaikan. Yang memampukan kita untuk apa itu melawan segala macam kecenderungan jahat di dalam diri kita gitu ya. Dan dalam tradisi agama Yahudi itu ada pemikiran
bahwa setiap orang menurut kodratnya itu memiliki Roh Kudus dari Allah. Jadi kita ini punya loh Roh Kudus dari Allah karena kita diciptakan ya. Ya. Itu pasti memiliki. Nah, dalam hal ini kalau Yesus mengatakan menghujat Roh Kudus, itu sebetulnya artinya ya adalah penafsiran saya ya. Itu menyangkal fakta bahwa setiap orang memiliki Roh Kudus dari Allah gitu. Jadi ahli Taurat ini kan jelas toh. Ahli Taurat menuduh Yesus kok ini menggunakan kuasa Beelzebul. Ini kan berarti ahli Taurat ini kan menyangkal bahwa ada Roh Kudus di dalam diri Yesus. Dan ini jelas kalau kita melihat di dalam teks atau kata-kata Yesus selanjutnya yang mengatakan ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi mengatakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat padahal dia berbuat baik, itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Karena menyangkal bahwa adanya Roh Kudus di dalam diri Yesus gitu ya. Jadi sekali lagi intinya demikian nih. Yesus telah berbuat baik, ya, telah mengusir setan, telah memberikan harmoni, keselamatan di dalam orang. Malah mereka melihatnya itu sebagai perbuatan setan gitu kan. Kan ya lucu, ini kan menghujat Roh Kudus gitu. Iya, iya. Ya logikanya semacam itu dan tentu saja saya pikir ini mudah dipahami ya, mudah dipahami. Iya, iya. Nah, Romo, itu kan kita melihat dosa menghujat Roh Kudus yang dilakukan pada saat itu langsung kepada Yesus. Kalau misalnya dikaitkan dengan kita konteksnya dalam kehidupan kita yang sekarang, kira-kira hal apa yang kita lakukan jangan sampai ini adalah dosa menghujat Roh Kudus nih, Romo. Mungkin bisa dijelaskan supaya bisa kita dapat pemahaman yang tepat juga. Ya jadi secara sederhana demikian. Dosa menghujat Roh Kudus dalam konteks sekarang ini adalah kita mengatakan ini perbuatan setan, padahal itu perbuatan yang baik. Atau perbuatan yang baik kita lihat sebagai perbuatan iblis. Gitu. Atau kita bereaksi negatif terhadap perbuatan baik seseorang. Gitu. Orang ini sudah membantu. Misalnya ya, ini banyak contoh ya. Jadi ada orang yang tulus membantu, orang yang berkekurangan. Gitu. Lalu malah dipandang, wah ini pasti orang ini hanya cari sensasi atau pujian. Pokoknya dinilai jelek lah. Lalu dikit-dikit mengaitkan, wah orang ini pasti kerasukan setan kalau ngomong semacam itu. Hati-hati loh, banyak orang tuh sekarang ini ngomong seperti itu. Hati-hati, orang itu pasti kerasukan setan. Karena seperti ini. Saya hanya mengatakan jangan terlalu mudah mengatakan orang itu kerasukan setan. Bisa jadi orang yang mengatakan itu yang kerasukan setan. Cek dulu gitu ya. Jangan terlalu melihat orang lain itu negatif. Meskipun kita juga perlu berimbang dalam menilai orang ya. Jangan sampai nanti permisif ya. Kan kadang-kadang orang permisif maksudnya demikian. Jadi ini perbuatan jahat kemudian ya ini mungkin kelemahan manusiawi gitu ya. Ya itu kan jangan seperti itu. Kita melihat berimbang. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah gitu. Ya dikatakan kan seperti itu. Tapi intinya seperti itu ya. Dalam arti kita jangan sampai melihat orang lain itu dalam kacamata negatif. Gitu ya. Oke. Jadi kita harus berimbang juga dalam menilai perbuatan baik orang lain. Ya. Dan kaitannya dengan kerasukan setan ini. Ini kan kaitannya dengan kerasukan setan atau apa. Nah, kalau yang berkaitan dengan kuasa-kuasa dari roh jahat itu ya, kita harus mengakui juga itu ada gitu. Itu kan makhluk gaib gitu ya. Allah nggak kelihatan ya. Kalau kita percaya itu ya mungkin yang seperti itu juga ada gitu ya. Yang mungkin mengganggu orang dalam hidup sehari-hari. Nah, mungkin supaya tidak takut dan tidak terganggu, pertama-tama kita perlu mengikatkan diri kita dengan kuasa yang paling tinggi yaitu Allah sendiri. Nah, itu dengan doa dan menjalin relasi yang dekat dengan Sang Pencipta, kiranya kita tidak akan pernah dikuasai oleh roh-roh jahat semacam itu. Bisa jadi orang yang mudah sekali terganggu atau diganggu gitu ya. Yaitu mungkin karena apakah kurang berdoa ataukah karena takut terhadap hal itu gitu ya. Karena kan seharusnya tidak takut ya. Karena kan kita masih punya Sang Pencipta Allah sendiri. Nah, persoalannya
atau pertanyaan adalah sejauh mana gitu ya. Kita itu di dalam hidup sehari-hari itu mengikatkan kepada orang yang kuat. Seperti yang dikatakan di dalam Injil, orang yang kuat Hmm. atau dia yang kuat yaitu Allah sendiri gitu. Karena kita harus tahu bahwa tidak ada kuasa yang lebih tinggi kecuali Allah sendiri itu. Iblis itu Hmm. di bawah Allah karena Iya, iya, diciptakan. iya. Roh-roh jahat juga sama, manusia juga sama, malaikat juga sama gitu. Iya. Jadi mungkin lebih baik kalau kita itu tiap hari itu mencoba atau bukan mencoba, seharusnya gitu ya, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, entah dengan doa, entah dengan perbuatan baik dan sebagainya. Jadi itu Oke. saja renungan kita dari bacaan Injil ya. Iya, oke. Nah, Romo, dari apa yang Romo ungkapkan tadi, jelaskan tadi, itu sebagai penutup juga sekaligus nih Romo, apakah berarti setiap umat beriman itu bisa menghindari gangguan-gangguan roh jahat ini atau harus melalui perantaraan para rohaniwan gitu? Bagaimana? Silakan Romo. Ya tergantung situasinya ya. Oke. Kalau memang itu situasi yang sangat berat gitu ya, yang umat beriman sendiri tidak bisa, kita meminta bantuan dari mereka yang dianggap mampu untuk hal itu. Ya tentu saja seorang eksorsis, romo eksorsis yang kita harus ingat, yang ditunjuk oleh keuskupan. Oke. Karena tidak semua orang mempunyai kemampuan semacam itu gitu ya. Bahkan Tapi itu dilihat kasus per kasus kalau, ya Romo kalau ya. kasusnya berat loh, kalau kasusnya Ya, ya. ringan itu juga para rohaniwan ya tentu saja bisa lah. Kalau Oke. umpamanya ringan sekali, kita dengan doa pun juga bisa sebetulnya. Ya, ya, ya. Nah, jadi intinya kita tidak perlu takut karena kita masih mempunyai Sang Pencipta gitu, Allah sendiri. Dan Oke. Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Aduh Romo, terima kasih sekali. Ini saya merasa bersyukur, merasa diberkati, dan saya percaya seluruh umat beriman yang mendengarkan, menyimak permenungan kita hari ini juga akan merasakan hal yang sama. Terima kasih sekali untuk inspirasi dan permenungan yang sudah Romo bagikan. Jadi kalau kita boleh menarik kembali nih poin-poin yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Purnomo ya, maka di bacaan pertama tadi sejak awal kita diajak untuk melihat cinta Tuhan yang tak terbatas lewat peran Yesus sebagai imam agung, imam besar yang sekaligus juga jadi korban penebusan dosanya bagi kita manusia. Bukan karena kita layak, tapi karena cintanya terhadap kita yang sangat berharga di matanya ya. Nah, dengan demikian kita juga diajak untuk berani berkorban untuk orang lain sebagai dasar terciptanya kesejahteraan, keharmonisan, kebaikan, dan juga keselamatan bersama. Dan satu langkah kecil yang diajak oleh Romo Purnomo tadi untuk bisa sanggup berkorban untuk orang lain tadi adalah mengenal dan sadar siapa diri kita dalam kehidupan ini, apa peran kita. Eling, begitu ya. Nah, lalu dalam bacaan Injil, tadi baru saja Romo Purnomo juga jelaskan, poin yang cukup penting itu adalah dosa menghujat Roh Kudus, itu berarti mengatakan perbuatan baik sebagai perbuatan iblis gitu ya, atau kita bereaksi negatif berlebihan terhadap perbuatan baik seseorang. Nah, berarti ini kita harus berhati-hati sekarang untuk mengambil ukuran uh, yang pas gitu ya untuk melihat perbuatan baik seseorang ini benar-benar tulus atau tidak. Kemudian kita sebagai umat beriman juga diajak untuk tidak takut dan tidak terganggu terhadap hal-hal yang berbau mistis sejauh kita mengikatkan diri kita dengan kuasa yang tertinggi, yaitu kuasa Allah sendiri. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, dengan penjelasan dari Romo Purnomo tadi, menutup seluruh sesi kita dalam kesempatan kali ini, dan mari kita tutup permenungan kita dengan memohon berkat dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dari Putramu sendiri. Semoga kami Kau mampukan untuk mengalahkan roh jahat, sehingga kami mampu setia di dalam jalan Putramu, yang membimbing kami kepada kebahagiaan surgawi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Albertus Purnomo, OFM. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan dan menyimak perbincangan kita kali ini. Kiranya kita semakin dimampukan untuk berkorban untuk orang lain dan juga untuk semakin mengikatkan diri kita kepada Allah. Saya Magdalena Pinky Bran, mohon pamit. Sampai bertemu lagi dalam edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.